Dinas Banua sepekan kembali ke hadapan Anda. Dinas Pemberdayaan dan Perempuan Perlindungan Anak Kalsel melakukan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di perempatan lampu merah Jalan Pangeran Antasari, dilanjutkan ke Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin. Sementara itu pemirsa, guna menekan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, DP3A Kalsel gencar kampanyekan anti kekerasan perempuan dan anak, menggandeng berbagai organisasi wanita di Kalimantan Selatan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kalimantan Selatan melakukan edukasi dan sosialisasi anti kekerasan di perempatan lampu merah Jalan Pangeran Antasari. Dilanjutkan ke Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin dengan meneriakkan yel-yel yang berisikan ajakan stop kekerasan serta membagikan brosur, masker, dan balon. Kepala DP3A Kalsel Husnul Hatimah mengatakan, kegiatan tersebut bagian dari gerakan kampanye 16 Hari Anti Kekerasan dan bertujuan agar semua pihak aktif mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk memberikan informasi langsung kepada masyarakat terhadap hak-hak anak dan juga memberikan pemahaman bahwa setiap orang mempunyai hak untuk dapat dilindungi, dihormati, serta mempunyai hak martabat. Masyarakat untuk menolak adanya berbagai macam kekerasan, baik kekerasan terhadap perempuan maupun anak, agar mereka juga ikut peduli terhadap permasalahan sekarang ini yang banyak terjadi di masyarakat, baik itu kekerasan fisik, psikis, seksual yang sekarang ini sangat banyak sekali, dan termasuk juga perdagangan, eksploitasi seksual komersil terhadap anak yang secara online juga sekarang semakin meningkat ya. Ini adalah agar kita sebagai masyarakat itu ikut peduli terhadap permasalahan-permasalahan yang ada terhadap perempuan dan anak ini, untuk kita menolak ada berbagai macam kekerasan. Dengan kampanye tersebut merupakan bentuk perhatian dan pernyataan sikap agar masyarakat menyadari kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berdampak terhadap kondisi sosial dan psikologis. Sebelumnya, kegiatan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak juga digelar di dua pasar di Banjarbaru pada Kamis 10 Desember 2020. Rizna, Banjar TV. Sementara itu, Kasih Perlindungan Perempuan DP3A Kalsel Muhammad Ondel mengatakan, kegiatan kampanye anti kekerasan perempuan internasional yang dimulai 25 November hingga 10 Desember memang dilakukan di dua wilayah di Kalimantan Selatan dan menyasar wilayah pasar. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kalsel juga melibatkan DP3A Banjarmasin dan Banjarbaru serta berbagai organisasi wanita, salah satunya seperti Dharma Wanita, IWAPI, dan PKK. Muhammad Ondel menambahkan, selain sosialisasi langsung ke masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, juga memberikan pengetahuan tentang protokol kesehatan dalam keluarga. Pertama, kita sendiri dari panitia DP3 Provinsi dibantu dengan DP3 Kota Banjarbaru dan Banjarmasin serta organisasi kewanitaan seperti Dharma Wanita, WAPI, PKK, dan lain sebagainya. Acara ini sebenarnya salah satunya dalam rangka pencegahan dan sosialisasi terhadap kekerasan perempuan, ya, seperti KDRT, perdagangan orang yang kita bagi berupa brosur tentang perdagangan orang, brosur tentang apa itu KDRT, brosur itu tentang kita protokol kesehatan di keluarga. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai fenomena gunung es karena masih banyak kasus kekerasan di masyarakat yang tidak dilaporkan. Lalu edukasi dan sosialisasi anti kekerasan terhadap perempuan dan anak, masyarakat bisa paham dan mengerti serta berani untuk melaporkan. Pasalnya sudah ada wadah untuk melindungi perempuan dan anak. Rizna, Banjar TV. Selanjutnya pemirsa, TUK Rio Sari kembali melaksanakan uji kompetensi tata rias pengantin Banjar Baambar Kalung Pancar Matahari dan gaun panjang berkat bantuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu pemirsa, berkat uji kompetensi tata rias pengantin ini turut memberikan angin segar terciptanya wira usaha baru di Kota Banjarmasin yang diharapkan mampu membangkitkan perekonomian keluarga. Uji kompetensi tersebut dibuka langsung oleh Kepala Bidang Bina PAUD dan Pendidikan Nonformal Disdik Kota Banjarmasin, Sakrani di TUK Rio Sari di Jalan Beruntung Jaya, Banjarmasin belum lama tadi.
Ada 12 peserta yang mengikuti uji kompetensi tata rias pengantin Banjar Baamar Galung Pancar Matahari dari LKP Riosari dan 20 orang dari LKP Sofias yang mengikuti uji kompetensi gaun panjang. Para peserta berhasil mengikuti uji kompetensi ini setelah mereka mendapat pembelajaran selama 200 jam atau kurang lebih 2,5 bulan. Baik teori maupun praktek serta magang 1 minggu di dunia usaha, dunia industri atau dudik. Semua proses mulai dari make up, sanggul, hingga kelengkapan busana dinilai langsung oleh 4 dewan juri lokal dan nasional melalui Zoom selama 4 jam. Meski tata rias pengantin gaya modern banyak diminati, namun pakem di dalamnya tidak boleh ditinggalkan. Kelengkapan yang pakem, yang harus benar-benar pakem, yang kita harus diuji kompetensikan. Apa aja itu Bu, yang pakemnya tadi? Yang pakem itu seperti contohnya untuk tata rias wajah. Nah, contohnya dari sisi untuk eyeshadow, nah itu harus warna hijau. Sudah pakem itu, highlightnya kuning. Boleh di sudutnya dikasih coklat, boleh, dan hitam. Boleh, bauran. Kalau untuk busananya, harus lengkap semuanya. Ada pakai kayu apunya, tidak-tidaknya, baju pokoknya dengan tapinya harus pakai halilipan yang berdiri halilipannya. Itu. Bunganya juga harus yang berseling dengan bunga melati yang kuncup dan bunga mawar. Sementara itu, Ketua TUK Riosari, Yetra Muri menyatakan, ujian kali ini merupakan level 3 sehingga saat peserta dinyatakan lulus, mereka tidak hanya menjadi asisten, namun dapat menjadikannya sebagai profesi utama. Apalagi sebelumnya sudah dilakukan MOU dengan dunia usaha, baik pengusaha salon maupun wedding, sehingga lulusan yang mendapat sertifikat langsung diterima di pasar kerja. Kalau sekarang mereka sudah menjadi profesi, jadi mereka bisa menegosiasi, langsung bisa negosiasi dengan para pelanggan. Kalau dulu cuma membantu asisten, juru rias, mengangkat, menyiapkan, terus membantu ya sedikit-sedikit, paling dayang-dayang. Tapi kalau sekarang mereka harus dan terjun langsung ke menjadi juru rias. Jadi profesi, bukan sekedar lulus, sekedar kursus gitu, tidak. Mereka sekarang juga sudah ada yang melamar, sudah ada yang kita MOU dengan mereka, bahwa setelah dari sini mereka langsung disambut sama Dudi. Bahkan sekarang ada 2 orang yang sudah lagi kursus saja, mereka sudah minta dikerjakan. Jadi kami sementara nunggu UJK, kami langsung dia kerja dulu di situ. Pada ujian kali ini cukup berbeda dari sebelumnya karena turut dihadirkan mempelai laki-laki yang pada sebelumnya belum pernah diadakan. Sehingga hal ini sebagai jawaban atas tingginya keterampilan peserta dalam merias pengantin. Eko Anggoro, Banjar TV. Profesi sebagai perias pengantin memang tidak ada matinya, karena selalu dibutuhkan masyarakat sehingga peluang kerja di industri ini selalu terbuka, tinggal membutuhkan skill yang mumpuni agar menjadi pilihan masyarakat. Dengan diadakannya uji kompetensi di TUK Riosari ini, memberikan angin segar terciptanya wirausaha baru di kota Banjarmasin. Karena mereka yang lulus dapat mendirikan salon sendiri karena mengikuti ujian level 3 tidak lagi berprofesi sebagai asisten. Kabid Bina PAUD dan Pendidikan Nonformal Disdik Kota Banjarmasin Sakrani pun mengapresiasi uji kompetensi tata rias ini. Sebagai perpanjangan tangan kementerian, ia selalu memonitor kegiatan LKP di Kota Banjarmasin. Sakrani berharap dengan hadirnya wirausaha baru di Kota Banjarmasin mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga di samping memberikan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Laporan dari pimpinan LKP tadi itu sangat membanggakan kita bahwa belum lulus pun mereka udah dipesan oleh dunia usaha dan dunia industri tentang tata rias pengantin dan tata rias rambut ini.
Nah, maka dari itu kita berharap dengan selesainya mereka melaksanakan uji kompetensi ini akan lahirlah wirausaha baru di Kota Banjarmasin. Dengan lahirnya wirausaha baru ini akan menambah pendapatan keluarga sehingga menjadi keluarga yang lebih sejahtera daripada sebelumnya. Di Banjarmasin sendiri total ada 16 LKP yang aktif di bawah binaan Dinas Pendidikan dengan berbagai macam bidang usaha. Eko Anggoro, Banjar TV. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya, kali ini mengenai budidaya dan mengoleksi tanaman hias. Nah, ini salah satu hobi yang sedang ngetren di masyarakat karena terbatasnya aktivitas di luar rumah akibat masa pandemi COVID-19. Sementara itu pemirsa, di masa pandemi ini ternyata ada beberapa jenis tanaman yang berharga fantastis. Salah satunya variegata atau tanaman yang memiliki perbedaan warna pada daunnya. Di masa pandemi COVID-19 saat ini ternyata melahirkan sejumlah hobi baru yang dilakukan masyarakat. Salah satunya yakni mengoleksi dan membudidayakan tanaman hias yang sudah terjadi sejak masa pemberlakuan PSBB. Karena banyak dari orang yang terbatas melakukan aktivitas di luar rumah, mulai dari bekerja hingga sekolah. Seperti yang dilakukan oleh owner Rumah Hijau Banjarmasin, Herma Ariana, yang telah menggandrungi hobi ini sejak masih duduk di bangku SMA. Dengan mengoleksi hanya beberapa tanaman, kini telah memiliki puluhan tanaman hias. Menurut Herma Ariana yang juga berprofesi sebagai penyelenggara pemilihan putri berprestasi di Kalimantan Selatan menyebutkan, saat ini dirinya telah memiliki sejumlah koleksi tanaman hias, mulai dari jenis aglonema, syngonium, philodendron, monstera, caladium, alocasia, scindapsus, calathea, epicea, aloe vera, hingga sansevieria. Untuk perawatannya sendiri, tanaman yang dikoleksinya ini terbilang cukup mudah. Namun ada beberapa tanaman yang membutuhkan perlakuan khusus, seperti jenis scindapsus yang hanya bisa hidup dengan tempat banyak cahaya dan tidak bisa terkena matahari secara langsung. Kalau perawatannya kebetulan yang dipilih yang buat dijual itu memang yang perawatannya mudah karena tidak semua orang kan bisa merawat tanaman dan juga punya waktu lebih untuk meluangkan diri merawat tanamannya. Tapi ada juga yang perlu perlakuan khusus. Perlakuan khususnya sih biasanya cuman jangan sampai kena sinar matahari langsung. Jadi dia cukup ditempatkan di ruangan yang banyak cahaya, teduh, tidak langsung kena matahari supaya daun-daunnya tidak gosong. Itu aja sih. Selain menjadi hobi, ternyata tanaman hias saat ini memiliki harga jual yang cukup tinggi setelah beberapa jenis tanaman viral di sosial media di masa pandemi COVID-19. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Viralnya sejumlah tanaman hias di sosial media karena harganya yang terbilang cukup fantastis hingga mencapai ratusan juta rupiah, mengakibatkan budidaya tanaman hias saat ini menjadi hobi yang menghasilkan di masa pandemi COVID-19. Naiknya harga jual tanaman hias ini dikarenakan tingginya permintaan dan stok yang terbatas hingga kualitas dari tanaman hias tersebut. Selain itu, tanaman dengan jenis variegata menjadi tanaman yang paling diincar dan diminati karena keunikan yang dimiliki. Variegata sendiri merupakan bagian dari suatu tanaman yang memiliki perbedaan warna dengan warna aslinya. Biasanya warna yang ditimbulkan umumnya berwarna kuning, putih, merah muda dengan corak yang tidak beraturan. Variegata sendiri terbentuk secara alami, namun juga dilakukan dengan cara mutasi perubahan genetik.
Namun proses pembudidayaan terbilang tidak mudah, perlu ketelatenan ekstra untuk bisa mendapatkan jenis tanaman yang diinginkan. Seperti yang diungkapkan owner Rumah Hijau Banjarmasin Herma Aryana kepada Banjar TV. Kalau karena viral tanaman sekarang ya, karena musim pandemi COVID ini, otomatis harga tanaman naik semua. Saya aja kaget waktu belanja lagi ke petani kan. Secara kita punya tanaman sendiri, kita cacah, jualnya murah dong. Karena merasa dari hasil cacahan sendiri. Sekalinya belanja ke petani, harganya sudah berlipat-lipat. Tapi kalau yang saya jual, saya usahakan itu tetap masih terjangkau di kantongnya ibu-ibu. Jadi kisaran harga itu 20.000 sampai ke atas, ratusan ke atas ada. Jutaan juga ada, Mas. Untuk saat ini Herma melayani penjualan secara online di Instagram @rumahhijaubanjarmasin atau bisa mengunjungi langsung Rumah Hijau di Jalan Mahligai kilometer 7 Komplek Boga Indah 1 Kabupaten Banjar. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ya pemirsa, tak terasa waktu jual yang menghantarkan kita hingga ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Lintas Banua sepekan kali ini, edisi Minggu 20 Desember 2020. Pemirsa, pastikan kita selalu menjaga kesehatan kita dengan cara melaksanakan 3M, yakni menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan dengan air mengalir. Saya Lianti Risne serta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.